mohon banget jangan menggantungkan value atau nilai dari diri kalian ke following, ke jumlah following kalian di sosial media, because it's dangerous. What's good internet, it's your boy Statement back with another video. Sekarang ini video dibahas lagi setelah sekian lama kita bikin. Woo! Kamu gak excited, Bubu? Kemarin kita udah bahas, kita bahasnya gibah, terlalu receh. Ini lebih sesuatu yang lebih lebih meaningful, karena gue sebagai seorang influencer gitu pengen menginfluence kalian hal yang baik-baik gitu, mengajak kalian yang benar-benar dan berpikir aja gitu loh tentang hal-hal that matters, you know. Jadi sekarang udah ada Bubu di sebelah gue sebagai tektokan aja, biar ngobrolnya asik ya Bubu ya. Yeah. Karena gue butuh insight juga dari seorang, dan gue butuh seorang supaya omongan gue nggak kemana-mana gitu, biar videonya nggak setengah jam, puyeng pala nanti. Terus? Jadi video kali ini ditunjukkan untuk adik-adikku yang kelahiran tahun 2000 ke atas, adik-adik Q, generasi Y, generasi Z, udah Z, yang kelahiran 2000 ke atas lah. Yang seumur hidupnya itu udah mengenal sosial media. Iya. Jadi dari dia sudah bisa berpikir gitu, itu udah ada sosial media. Entah apalah, entah itu MySpace atau apa. Kalau generasi kita kan generasi transisi nih. Transisi. Jadi kita tuh baru mengenal sosial media ketika kita sudah matang lah, sudah develop. ya? SMA lah, SMP deh. SMP ada SMP udah mulai ada Facebook. Enggak, Friendster dulu. Oh iya, Friendster. MSN, Friendster, Oh, iya. MySpace gitu kan? Iya, Facebook SMA. Jadi video hari ini terinspirasi dari sebuah kejadian ya. Jadi ada seseorang memperkenalkan dirinya ke gue, dan dia bilang, halo bang, gue nontonin lu, gue content creator juga, subscriber gue 10.000. Dan menyebutkan angkanya gitu. Dan itu tuh membuat, nggak tahu kenapa, it resonates with me. Kayak terngiang-ngiang gitu loh, kepikiran terus gitu loh. Jadi kayak yang kepikiran apa? Yang kepikiran tuh, kenapa lu harus menyebutkan jumlah following lu di sosial media gitu loh. Karena selama aku hidup belum pernah ada orang yang memperkenalkan dirinya terus menyebutkan jumlah followingnya gitu loh. Jadi itu tuh jadi kepikiran terus aja sama aku gitu. Kenapa harus nyebutin following dia di sosial media? Jadi kan sebenarnya kalau misalnya perkenalan itu kan pengen memberikan impresi terhadap seseorang kan. Kita tuh siapa gitu loh. Jadi kalau misalnya di awal, ini menurut aku ya, di awal sudah dari memperkenalkan diri itu sudah menyebutkan following dia, angka dia di sosial media, berarti dia mengattach value dia dengan following dia di sosial media gitu loh. Nah, value itu a person's principle or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. Apa yang penting hidup. Jadi prinsip seseorang atau standar berperilaku dan apa yang penting di kehidupan. Jadi yang menurut dia penting di kehidupan itu apa. Jadi kalau misalnya value dia itu following sosial media, berarti itu penting banget buat dia gitu loh. Udah jadi value-nya dia. I see. And I think this is dangerous. Untuk generasi ke depan Iya. ya. Yang pertama yang pengen gue omong di sini adalah mohon banget jangan menggantungkan value atau nilai dari diri kalian ke following, ke jumlah following kalian di sosial media, because it's dangerous. Number one, if you do that, if there's no more social media, you'll be miserable, because then you'll feel you have no value, right? Dan kalau misalnya menggantungkan terhadap sosial media, berarti kan tergantung ke kehidupan lu, value lu, dan happiness lu even bergantung sama sosial media. Jadi if you post something on social media and then it doesn't receive that many likes, then you'll feel sad, you're not happy, nggak bahagia kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun misalnya nanti numbersnya grow and you post something and then you get, you know, billions of likes, that's also bad, because why? Then bahayanya kenapa? Karena kalau misalnya nanti ke depannya nggak tahu bisa terjadi atau enggak, tapi kalau misalnya sudah tidak mendapatkan like sebanyak itu lagi, kebahagiaannya nggak akan sama, Bubu. Post power syndrome. It's dangerous karena sudah menggantungkan value-nya terhadap sosial media. Jadi hidupnya berputar seperti itu yang pengen aku ngomongin di sini. Karena tadi seperti yang udah gue sentuh sedikit di awal,
gua, Rinda dan orang-orang seangkatan gua itu kita mengenal sosial media setelah kita sudah terbentuk, udah lewatin golden age. Golden age itu umur dari lahir sampai umur 7 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan itu ada sekolah lagi kan untuk pematangan pola pikir dan segala macamnya itu, baru kemudian ada bermunculan sosial media dan kita terekspos gitu. Jadi kita tuh generasi-generasi yang beradaptasi dengan ini. Sementara kalian itu yang sudah dilahirkan udah ada ini. So that's how you socialize. That's how you socialize, and the way we socialize is different. Kita udah ngerasain itu yang namanya ketemu orang baru dan awkward. Iya. Ya kan? Basa-basi dan gimana caranya berinteraksi dengan orang secara sesungguhnya, secara real gitu. Sementara sekarang kalau kita lihat behavior orang-orang gitu loh. Duduk satu meja, mungkin ada 2 orang di circle itu yang baru kenal atau baru berdatangan, ngobrol sedikit, and then you feel awkward, kemudian main handphone, main sosial media, and that's perfectly acceptable now, and that disturbs me. Kayak I'm right over here. Kalau zaman dulu sih mencoba mencari tahu ya, Mencoba akhirnya mencari tahu, ngobrol gitu. Kayak sekolah di mana, sibuk apa, itu pertanyaan yang basic banget yang akhirnya bisa meluas gitu kan obrolannya gitu. Kalau sekarang kayaknya agak gak tahu ya, anak sekarang kayaknya enggak ya. Itulah. Kayak aku juga nggak pernah kayak kenalan sama orang baru terus ditanya sibuk apa deh sekarang. Ya kan? Apalagi yang anak-anak yang bukan yang seumuran ya, maksudnya yang di bawah kita lah gitu. Iya, jadi kayak aneh aja gitu loh sekarang ngeliatnya. Kayak misalnya kenalan sama orang, nggak nyampe beberapa lama kemudian minta ini handle sosial ID-nya, sosial medianya kan. Oh, sosial media lu apa? Handle-nya, oh gue follow ya. Terus pas dilihat followingnya, wih banyak nih followingnya. Terus perilaku lu terhadap orang tersebut berubah, ya kan? Atau misalnya followingnya sedikit, jadi berubah juga. And it's messed up. Gue nggak bilang semuanya, tapi ini mungkin unconsciously, secara tidak sadar kita udah membiarkan ini berlarut-larut. Jadi orang tuh nggak sudah oke aja dengan ngejudge seseorang, value seseorang berdasarkan jumlah following mereka. And that's not okay with me, because mungkin aja dia nggak suka main sosial media, atau mungkin aja dia nggak nyaman di foto, atau dia nggak suka foto, ya kan? Tapi kan dia mungkin bisa punya talent yang lain, ya kan? Gitu loh. Tapi sebenarnya sih Bu, ini zamannya aja sih yang shifting sih. Zaman dulu tuh juga sebenarnya ada yang diukur-ukur kayak gitu. Betul. Tapi kalau zaman dulu kan lebih real kan, kayak misalnya lebih ke harta gitu, misalnya kayak wah ini tajir nih jadi gue deketin, mainnya tajir gitu kan. Itu terus shallow juga sih, but that's dia still cantik, jadi mainnya sama yang cantik-cantik. Nah kalau sekarang tuh yang followersnya banyak sama yang followersnya banyak gitu. Sebenarnya sih emang shifting aja sih. Oke, satu itu shifting. Zamannya. Tapi yang jadi permasalahan adalah takutnya, yang aku takutin itu adalah orang nanti berbuat itu nggak genuine. Gitu loh. Kayak misalnya di let's say nih orang ini good looking, and then dia kebetulan difoto beberapa kali dan likes-nya banyak. Jadi tapi sebenarnya deep down dia nggak suka foto di foto gitu loh, dan dia nggak suka modeling or whatever. Tapi karena memang likes-nya banyak dan orang respect dia karena dia like-nya banyak, dan dia unconsciously secara tidak sadar sudah menggantungkan value dia terhadap likes dia di sosial media dan followers dia di sosial media. Dia jadi, ngerti gak sih? Gue gak mau ngelakuin ini, tapi ini membawakan ini udah jadi part of jati diri gue, dan ini udah jadi value gue. That guy is gonna be miserable. Karena dia, satu sisi dia gak mau ngelakuin itu, tapi satu sisi lagi itu jati diri dia, dan itu kayak memberikan dia value gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Iya, gak genuine. Ngerti. Gue cuman pengen mengingatkan aja. Sebenarnya inti dari video ini tuh gue pengen mengingatkan kita semua bahwa kehidupan nyata itu ada. Manner penting. Dan yang penting di hidup ini bukan following dari sosial media, tapi value dari diri lu sendiri, karakter dari diri lu sendiri. Value lu apa? Cari tahu jati diri lu tuh apa, lu siapa. Penting sih. Orang zaman sekarang kan kayak ibaratnya komen tuh kayak wah ini manggilnya kan, kalau zaman dulu kan kita sama senior aja mesti kakak, mesti mbak gitu kan. Ada panggilan-panggilan yang apa namanya? Panggilan respect. Iya, panggilan respect gitu lah. Kalau sekarang kan orang main DM aja kayak lo ini apa segala macam, padahal ngomongnya sama yang lebih tua gitu. Jadi kayak itu kan sebenarnya lo tuh nge-DM orang di sosial media. Lo komen di sosial media orang itu kan sebenarnya kan kayak
ngegedor pintu rumah orang gitu kan, kayak ngajak ngobrol kan, ngajak ngobrol gitu, kayak lu ngegedor pintu orang, lu ngajak ngobrol, terus tiba-tiba lu ngata-ngatain lu kayak taruh sampah gitu kan di rumah orang gitu. Itu sebenarnya kan salah ya kalau zaman sekarang orang kayak generasi yang udah besar dengan sosial media kayak mikir tuh hal yang biasa, lumrah gitu. Karena mikirnya juga lo juga nggak tahu gue siapa apa segala macam. Kalau dulu kan kayak gitu kan langsung dicari sampai rumah, diculik. Wah, zaman perculikan ya, kena tuh. Kayak gitu sih serunya. Ditungguin depan kelas ya. Lu ngomongin gua apa lu, Ci? Ada yang MT. Boleh ke kantin bawa makan di rumah. Ngomongin si senior ini tahu-tahu ditungguin depan kelas gitu gitu kan. Nyampe sih omongannya. Nyampe. Jadi terlatih seperti itu dan jadinya bukan karena kita takut ya. Tapi karena kita jadi tahu bahwa dari setiap perbuatan dan perkataan kita tuh ada konsekuensinya gitu loh. Yeah. Dan itu mungkin yang sekarang nggak dimengerti secara penuh sama generasi Z ini karena ada disasosiasi di situ. Gue bisa nyapa siapa aja, gue bisa negur siapa aja dengan adanya teknologi ini tanpa konsekuensinya. Gue tinggal bikin akun anonim yang banyak. Iya. Ya kan? And itu sih sebenarnya. Jadi kita kembali lagi ke kasus awal untuk orang-orang yang mengkaitkan value dirinya dengan jumlah following di sosial media. Please remember that there's a real world out here. Ada dunia yang sebenarnya gitu loh. Punya following bagus, nggak ada salahnya, baik malah. Cuma jangan menjadikan itu jati diri lu. Gue si followers 100.000. Tapi jadilah seorang yang gue Gue seorang scientist, gue seorang ilmuwan. Nilai yang penting buat gue adalah keluarga, kejujuran, integritas, gitu-gitu loh. Mungkin hal-hal kayak gini kalau dibalik lagi ke zaman kita ya, Bu. Iya. Itu kayak gini kali ya, kayak kenal sama orang, halo nama gue Rinda, tabungan gue ada 1M lah. Nah gitu. itu kan nggak enak kan? Kayak gitu nggak sih? Kayak gitu kan nggak enak. Itu gue loh. Yang bawa mobil BMW tadi gitu, kayak mungkin kayak gitu kali ya. Kayak kalo gitu, jadi di compare zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak showing off. Ya tapi kan? Maksudnya, tapi mungkin tidak disadari sama orang-orang itu bahwa itu showing off karena itu sudah lumrah aja dan sudah accepted gitu loh. Karena sekarang tuh this is you, the real you, and this is social media are now becoming one gitu loh. You are what your social media account is. Tapi mungkin gak sih dia tuh ngomong sama kamu kayak gitu karena dia tahu kamu lebih gede dari dia, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Itu maksud aku itu. I don't want people jadi segan ngomong sama aku karena I have a big following, because I really don't care. I really don't care if I have a big following. Gua pun ngomong sama orang yang followingnya jauh di atas gua pun ya biasa aja. Kita kayak manusia aja. Kita nge-treatnya kayak manusia aja, biasa aja. Kok kayak gitu banget sih? Kayak malah justru kita yang ngerasanya kayak gitu nggak sih? Kayak ngerasanya kitanya yang kayak kok dia gitu ya, kayak memandangnya sebelah mata gitu. Iya, padahal kita kayak ya, nge-treatnya ya udah sebagai manusia sosial. Itu juga karena bukannya gue GR atau apa ya, tapi kayak beberapa lah approach gue tuh baik banget segala macem, tapi ada maunya gitu loh. Dan karena mungkin gue naif atau mungkin gue orangnya ya emang sama semua orang baik, memperlakukan semua orang baik, jadi gue nggak nyadar sampai begitu gue kena gitu loh. Jadi mungkin orang-orang yang mengasosiasikan yang followingnya besar sekali, mereka udah jadi lebih berhati-hati karena itu. Sebenarnya gue nggak mau ngejudge siapa, gue cuman mau ngobrol dan mengingatkan ke orang-orang aja bahwa bergantung aja sama yang penting, jangan bergantung sama following di sosial media, ya kan? Kalau misalnya lu berperilaku yang jujur, yang tulus gitu, kalau misalnya lu melakukan sesuatu karena benar-benar kecintaan dan passion dan integritas dan semuanya, dan lu melakukan itu dengan fokus, followersnya akan mengikuti itu. Ngerti gak sih? Orang-orang akan ngikutin lu di sosial media karena lu berpegang teguh pada apa yang sejujurnya itu, value lu itu, bukan sebaliknya. Ya kan? Ya, benar-benar. Karena banyak fake it till you make it, tapi jadinya terbalik. Kayak buying something they don't have the money for. Kayak I'm gonna get the latest iPhone. Padahal cicilan gue masih banyak juga yang lain. Kayak gitu-gitu loh. Itu yang gak bener. So, just stay true to yourself. Focus on what's important. And
jangan terbuai sama angka di sosial media. Kalau misalnya punya following banyak, alhamdulillah. Tapi jangan menjadikan itu jati diri lu. Iya, apalagi sampai Jadi underestimate orang lain atau jadi ngejilat orang yang ke atas gitu loh. Iya. Don't just treat everyone equally gitu loh. Kalau misalnya mereka tidak treat lu balik secara equally, it's okay, that's their problem, not yours. Right? Iya. Itu aja sih sebenarnya pesan yang ingin gue sampaikan di video hari ini. Sorry gue ngoceh agak panjang, tapi gue harus mengeluarkan ini dari kepala gue dan gue share ke kalian semua. Iya, karena dari kemarin gue mikirin bikin ini. video ini, sedangkan gue Karena gini Bu. to be honest, aku orang yang gimana ya? Ya aku kan orangnya sekarang jadi lebih wise kan. Mungkin ya beda zaman ya beda. Ya shifting aja makanya, gitu apa yang jadi value-nya orang-orang. Betul, gitu. makanya aku tidak bisa merasakan sepenuhnya apa yang dirasakan anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas ini. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk berdiskusi sama mereka. Kalau misalnya gue yang mengalami masa transisi, yang dulu bener-bener no technology, even kalau misalnya ada kondisi awkward, gak bisa tuh main sosial media. Mau apa, mau SMS-an, pulsa habis. Ya kan? HP ya, belum gitu-gitu. canggih-canggih HP belum banget canggih ya. dan masih mahal banget, Dulu Jo. pinjam-pinjaman telepon. Dulu loh. SMS tuh mahal banget, parah. Yang kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen mengingatkan lagi aja ke generasi ke kalian bahwa be honest, focus on what's important. Sekali lagi itu gue ulang-ulang karena it's important that you recognize this gitu loh. Ya, Real life exists. So itu aja yang pengen gue sampaikan dari video kali ini. Kecuali kamu ada yang mau tambahin? Enggak, aku jadi kayak ini nambahin lagi. Tambahin aja lagi. Tiba-tiba kayak mikir real life sih. Coba apa real life? Ya ini aja, maksudnya emang beda banget aja zaman dulu sama zaman sekarang sih. Yeah. Ada orang yang benar-benar kayak di video di sosial media kayak orangnya seru, pas ketemu ternyata aduh gitu. Ada yang pembawaannya kayaknya di sosial media gimana, pas aslinya kayak gimana. Nah itu pesan aku sih cuman jangan tertipu sama apa yang ada di sosial media. Yang dipost sama orang-orang di sosial media itu adalah yang terbaik gitu. Maksudnya bukan, dia nggak akan ngepost yang hal-hal jelek gitu di sosial media. Jadi makanya jangan bergantung juga sama postingan orang di sosial media. Itu yang akan bikin sakit hati gitu. Jadi ya apa ya, self love aja sih. Yeah, love maksudnya yourself, obviously. Love yourself aja sih. Itu So, sih yeah. kalau dari aku. Thank you so much. That was good. That was good. Keluarnya terakhir. Yeah. With that being said, that's it for today's video. Thank you for watching. Comments down below what you think on this matter, and I hope you have a happy, blessed life. Peace.